Hello, I'm looking for a rent house. Follow me. Hello. Hi, hello. Can I help you? I see that you rent this house. Yes, you are right. I'm interested in this house. May I have a house tour? Sure, I will show you. Alright, I will describe about this house. Start from this living room. Living room is a place that you can use to welcome your guests. You can have a conversation with your guests, with your friends, or with your family in a living room. In this living room, we have sofa, something like this. And this is a table. You can use it to put your glasses, to put your ashtray, and many more. This is a cupboard. You can put your books, your souvenirs, and many more. And this is a clock to help you notice about the time. Wow, your explanation is nice, and the facilities in your living room are good enough. Jadi di video kali ini Pak D memberikan gambaran dan juga memberikan semangat kepada sedulur-sedulur semuanya bagaimana sih cara berbahasa Inggris dengan cepat. Kita bisa mengawalinya dengan mencoba berkomunikasi dengan menggunakan tema-tema yang sederhana yang setiap hari bisa kita temukan. Salah satunya tema yang bisa kita bahas adalah tentang rumahku misalnya. Kemudian dari rumah itu nanti bisa kita detailkan lagi seperti misalnya bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, seperti halnya video Pak D yang kali ini, Pak D lebih mendetailkan lagi, yaitu Pak D membahas tentang ruangan yang disebut dengan ruang tamu. Kita belajar bagaimana menjelaskan ruang tamu tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Banyak hal yang bisa kita jelaskan ketika kita akan menjelaskan tentang ruang tamu. Seperti contohnya adalah apa bahasa Inggrisnya ruang tamu. Kemudian kita juga bisa membahas lagi tentang kegunaan daripada ruang tamu. Misalnya adalah suatu ruangan yang bisa kita gunakan untuk bercakap-cakap dengan teman kita, dengan tamu kita, dengan keluarga kita. Itu adalah dari definisi ruang tamu. Kemudian yang bisa kita bahas lagi tentang ruang tamu adalah apa saja yang biasanya ada di dalam ruang tamu. Misalnya ada kursi sofa, baik kursi sofa ataupun kursi yang biasanya. Terus kemudian ada meja, terus kemudian ada almari, kemudian ada jam dinding, dan mungkin di rumah sedulur-sedulur semuanya masih banyak lagi lainnya. Semakin banyak peralatan ataupun properti yang ada di ruangan tersebut, tentunya akan semakin menambah lagi kosakata kita. Seperti misalnya di video Pak D ada sofa. Kita bisa menambah kosakata kita apa itu sofa dalam bahasa Inggris. Terus kemudian meja, apa itu meja dalam bahasa Inggris. Kemudian almari, apa itu dalam bahasa Inggrisnya. Terus kemudian jam dinding, apa itu bahasa Inggrisnya. Sehingga dengan kita memahami peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan atau properti-properti yang ada di ruang tamu tersebut akan menambah vocabulary kita, menambah kosakata kita, dan akhirnya bisa kita gunakan untuk membentuk suatu kalimat. Dengan cara seperti ini, harapan Pak D adalah sedulur-sedulur semuanya menjadi tersemangati untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena sekali lagi pada dasarnya bahasa Inggris ini tidak sulit. Bahasa apapun menurut Pak D adalah hanyalah masalah kebiasaan. Semakin sering kita gunakan, maka akan semakin terbiasa dan tentunya akan semakin fasih kita menggunakan bahasa tersebut.
Semoga tips-tips yang Pak D sampaikan di video-video Pak D untuk bagaimana caranya bisa berbahasa Inggris dengan cepat bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video di channel Sedulur Pak D. Semoga videonya memberi kebermanfaatan untuk diri saya pribadi dan juga untuk sedulur-sedulur semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak untuk subscribe-nya. Dan bagi sedulur-sedulur yang menonton video ini dan belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe karena subscribe itu gratis.